Oke, selamat pagi semuanya. Gimana Pagi, Bu. kabarnya? Pagi, Bu. Puasa-puasa harus tetap semangat ya. Ya, Bu. Semangatku, Bu. Oke. Pada pertemuan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua, yaitu kita akan membahas tentang konsep dasar dari citra digital dan sistem perekaman citra. Nah, kalau di minggu kemarin kita membahas teori atau tentang citra ya, tentang citra, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan citra gitu. Masih ingat nggak ilmu yang berhubungan dengan citra apa aja? Sudah lupa? Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan citra ada apa? Grafika komputer, kemudian apa? Halo, Komputer vision. computer vision, benar. Terus, halo, kurang kenceng. Pengenalan pola, Bu. Pengenalan pola, oke, sip. Berarti kita sudah siap untuk masuk ke konsep dasar dari citra digital, oke? Apakah layar saya kelihatan? Terlihat, Bu. Layar belakang, Bu. Baik, kita mulai ya, Bismillah. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang ada proses digitalisasi citra, kemudian ada elemen-elemen citra digital, kemudian ada koordinat sistem, format dan tipe citra, dan yang terakhir kita sudah mulai menghitung, walaupun hanya menghitung memori penyimpanan ya. Oke, yang pertama, jenis citra berdasarkan sistem perekaman citra. Kemarin kan dibagi menjadi dua ya, citra tampak dan citra tak tampak ya kan. Nah, citra tak tampak itu dibagi menjadi dua, yaitu citra kontinu atau analog dan citra diskrit atau digital. Citra kontinu itu merupakan citra hasil dari sistem optik yang menerima sinyal analog. Nilai intensitas cahayanya pada range 0 sampai dengan tak terhingga ya. Kemudian alat akuisisi citranya yaitu dengan menggunakan mata manusia atau menggunakan kamera analog atau kamera film yang zaman dulu itu ya. Nah, yang kedua, citra diskrit atau digital yaitu hasil proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Citra ini terbentuk dari sinyal diskrit. Nah, intensitas cahayanya bergantung pada kedalaman bit penyusun citra, kedalaman bit penyusun citra. Jadi, citra itu terdiri dari bit-bit penyusunnya gitu. Alat akuisisi citra digital ada kamera digital, smartphone, webcam, scanner, dan lain sebagainya ya. Nah, dari sini kita akan melakukan proses digitalisasi citra. Proses digitalisasi citra itu apa sih? Yaitu representasi dari citra kontinu menjadi nilai-nilai diskrit atau numerik. Hasil dari digitalisasi citra disebut dengan citra digital. Citra digital dibentuk oleh kumpulan titik atau piksel. Kita lihat gambar di sebelah kiri. Di sini ada citra kontinu. Citra kontinu itu ya bentuknya gambar seperti ini ya. Citra kontinunya seperti ini. Nah, citra digital itu bentuknya oleh piksel-piksel, titik-titik. Nah, dari citra kontinu ini, kalau kita lihat citra digitalnya akan seperti ini ya. Ini, tetapi ini dalam bentuk piksel kan gitu ya. Nah, bentuknya sama, hanya representasinya aja yang berbeda dari citra kontinu ke citra digital.
Nah, sedangkan matriks citranya seperti yang gambar sebelah kanan ini. Di sini ada angka 0, kelihatan ya. Nah, ini representasi dari citra kontinu gambar di sebelah paling kiri. Oke. Nah, citra digital berbentuk persegi dan punya koordinat X dan Y. Dimensi ukurannya tinggi N dan lebar M. Ya. Nah, proses digitalisasi citra itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, digitalisasi spasial atau sampling. Dan yang kedua, digitalisasi intensitas atau kuantisasi. Oke, yang kita bahas yang pertama dulu, digitalisasi spasial atau sampling. Sebuah proses yang mewakili daerah dengan ukuran tertentu pada gambar kontinu ke dalam grid bujur sangkar. Nah, kalau kita melihat citra kontinu, ini ada koordinat. Di sini ada koordinat. Kalau kita melihat citra kontinu, koordinatnya X ke kanan, Y ke atas, ya kan? Tetapi kalau kita melihat dari sisi gambar digitalnya, M kali N, ya. M itu kolom ke kanan dan N itu ke bawah, tidak lagi ke atas. Jadi kalau kalian masih ingat dulu belajar Kartesian ya, Kartesian itu kan dari XY-nya kan ke kanan sama ke atas. Nah, kalau pixel itu nantinya kita ngitungnya itu dari atas ke kanan atau dari atas ke bawah gitu. Bukan dari bawah ke atas. Bukan dari ujungnya kan nolnya kalau Cartesian kan di sini ya. Nah, kalau menggunakan pixel dalam gambar digital itu dari sini nih. Mulainya dari sini nih. Oke. Proses konversi atau perubahan citra kontinu ke citra digital itu disebut dengan digitalisasi sampling atau spasial. Besar kecilnya ukuran citra pada gambar. Di sini saya kasih contoh. Di sini ada pixelnya 10 kali 10, bentuknya kurang terlihat dengan jelas gitu ya. Kita naikkan menjadi 50 kali 50, gambarnya agak jelas, tapi masih kelihatan pixelnya. Ini ada titik-titik pixelnya, semoga kelihatan ya di sana ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kemudian pixelnya kita tambahkan lagi, kita ubah menjadi 400 kali 400 akan lebih smooth gitu ya. Pixelnya sudah tidak begitu kelihatan kotak-kotaknya gitu kan. Sudah mulai rapat. Nah, itu dikarenakan perbedaan jumlah pixel di dalam gambar. Nah, digitalisasi yang kedua yaitu digitalisasi intensitas atau kuantisasi. Digitalisasi kuantisasi yaitu mengelompokkan nilai tingkat keabuan citra kontinu ke dalam beberapa level. Mengelompokkan nilai tingkat keabuan citra ke dalam beberapa level. Besarnya nilai tingkat kecerahan dalam grayscale sesuai dengan jumlah bit biner yang digunakan. Prosesnya membagi-bagi warna kontinu menjadi G buah warna. Nah, biasanya G ini diambil dari perpangkatan 2. G sama dengan 2 pangkat M. Ini rumus ya. Di mana G merupakan jumlah kemungkinan warna atau sering kita menyebutnya derajat keabuan. Kemudian M sama dengan pixel depth atau kapasitas yang diperlukan untuk menyimpan sebuah informasi. Satuannya bit ya. Ya. Nah, hasil dari proses digitalisasi tadi ini kan katakanlah ini adalah sebuah gambar gitu ya. Ini gambar contohnya. Ketika kita pakai sampling spasial tadi,
Itu bentuknya kan seperti ini ya, kotak-kotak kayak gini ya, sampling prosesnya seperti ini. Kemudian kalau kita jadikan ke proses kuantisasi, digitalisasi kuantisasi, itu kan di range, mengelompokkan nilai keabuan. Nah, dia mengelompokkan warna. Warna itu masuk ke white atau gray atau justru black. Gitu ya. Itu bedanya antara hasil proses digitalisasi antara spacing sama spasial atau spacing dan kuantisasi. Nah, sekarang ada contoh soal. Diketahui sebuah citra dengan kapasitas 2 bit. Tentukanlah jumlah kemungkinan warna yang terdapat pada citra tersebut dan sebutkan rentang nilai warnanya. Nah, kita ketahui dulu ya M-nya, ya kan kapasitas kan tadi M sama dengan 2 bit, maka G sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 nih ya. 2 pangkat 2 jawabannya kan 4 ya. Maka kemungkinan warnanya, kalau dia 4 kemungkinan warnanya, sehingga rentangnya itu tidak sampai 4, 0 sampai 3. Ya. Misalnya di situ ada 256. Ya, misalnya di sini ada 256 kemungkinan warna, berarti nanti rentangnya hanya 0 sampai 255. Oke, ini eh, sudah saya buatkan tabel ya. Nah, ketika nilainya 2, sebentar ini mana kursor saya. Ketika nilainya 2, berarti rentang keabuannya 0 sampai 1 doang, 0, 1. Kemudian ketika 4, 0 sampai 3. Itu jumlah pixel bitnya ada 2 bit ya, 2 bit. Kalau ini ada 4 bit, 16 nilainya. Kemudian ini 0 sampai 15, sorry. 16 nilai berarti 0 sampai 15. Kalau 256 nilainya berarti sampai 255. Nah, semakin besar derajat keabuan yang dipakai untuk merepresentasikan citra kontinu, maka semakin bagus citra digital yang dihasilkan. Karena jumlah warna yang direpresentasikan semakin banyak ya. Nah, sekarang ada elemen-elemen dari citra digital. Yang pertama adalah warna atau color, warna yang dapat ditangkap oleh mata, ditangkap langsung oleh mata gitu ya. Ada hijau, kuning, merah. Kemudian kecerahan, brightness, intensitas cahaya rata-rata dari suatu area yang melingkupi. Kemudian hue atau corak, identitas sebuah warna untuk membedakan dengan warna lain. Identitas ya. Contohnya di sini saya kasih contoh hijau alpukat, biru laut, biru BCA gitu ya. Kalau sekarang kan banyak banget ya coraknya itu termasuk corak. Kemudian kontras, sebaran terang dan gelap di dalam sebuah citra. Dan yang terakhir adalah konsentrasi warna, kepekatan warna, tingkat kepekatan warna. Nah, kalau tadi saya bahas ketika Anda dulu SMP atau SMA gitu ya, mungkin sudah belajar tentang koordinat kartesian ya kan. Titik 0,0 itu kan ada di bawah sini ya. Di bawah sini. Ketika Anda disuruh mencari titik 2,3 berarti 2 ke kanan, 1, 2, terus ke atasnya baru 3 ya. 1, 2, 3 kan gitu ya. Kalau misalnya 5,2 berarti 5 ke kanan, 2, 3, 4, 5 baru naik ke 2. Oke. Ini kan ya. Ini ketika Anda belajar koordinat kartesian. Nah, sekarang kita harus mulai beranjak belajar tentang koordinat piksel atau citra. 0,0-nya di sini. Jadi, ketika eh, saya minta Anda mencari F23 misalnya ya, berarti ke kanan 2, 1, 2, ke bawah, tidak lagi ke atas ya. Kalau di kartesian tadi ke atas 3, nah kalau ini ke bawah 1, 2, 3. Ups. Nah, seperti ini. Sama juga halnya yang 5, berarti 5 ke kanan,
Ini 5. Kemudian 2 ke bawah. 1, 2. Ketemu 5,2. Nah, ini bedanya koordinat kartesian dan koordinat dari citra. Dan ini akan jadi dasar kita nanti dalam menghitung apapun di citra, gitu. Nah, perbedaan antara koordinat kartesian dengan citra digital, yang pertama tadi titik originalnya ini di sini ya, titik original di sini, sedangkan kalau citra digital di sini. Posisi sudut piksel berada di pojok kiri bawah di sini ya. Kemudian pergerakan nilai X jika ke kanan semakin kecil, ke kanan. Kemudian jika ke kanan nilainya semakin besar, jika ke kiri semakin kecil atau mendekati 0 gitu ya. Kemudian pergerakan nilai Y jika ke atas nilainya Y berarti ke atas, nilainya semakin besar, jika ke bawah nilainya akan semakin kecil. Nah, ini dengan citra digital yang di sini, koordinat citra digital, posisi sudut piksel berada di pojok kiri atas. Di sini. Oke. Kemudian pergerakan nilai X, jika ke kanan nilainya semakin besar. Tetap sama ya. Tetapi yang membedakan adalah ketika dia masuk ke nilai Y. Jika ke atas nilainya semakin kecil, ini kan kalau ini ke atas pasti semakin kecil ya. Tapi jika ke bawah akan semakin besar kebalikannya. Jadi yang membedakan Y-nya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang format dan tipe citra. Format dan tipe citra. Format cara penyampaian, cara penyimpanan informasi dalam citra. Itu ada citra biner, skala keabuan, warna, dan warna berindeks. Ukurannya dinyatakan dalam titik atau piksel. Ukurannya dapat dinyatakan dalam bentuk panjang, milimeter, atau inch. Nah, resolusi ini kita kan nanti bakalan membahas resolusi. Resolusi itu apa sih? Resolusi merupakan banyaknya titik untuk setiap satuan panjang dpi, dot per inch. Makin besar resolusi, maka makin banyak titik yang terkandung di dalam citra sehingga menjadi lebih halus visualisasinya. Nah, ini seperti yang saya sudah jelaskan di pertemuan pertama, jika kita menyimpan gambar ke dalam sebuah file, maka yang disimpan dalam file tersebut itu bukan gambar atau warna-warna, tetapi di sana adalah angka-angka yang diperoleh dari matriks citra yang direpresentasikan gitu. Tipe citra berdasarkan format penyimpanannya. Yang pertama citra biner, kedua skala keabuan, 3 true color atau citra warna, dan yang keempat adalah citra warna berindeks. Yang pertama, biner, setiap pikselnya bernilai 0 dan 1 ya. 0 hitam, putih 1. Contohnya ini. Kemudian citra keabuan, kemungkinan warna dalam Oke, sebentar lagi nih. 10 menit lagi ya. Kemungkinan warna antara hitam minimal dan putih itu maksimal. Contohnya skala keabuan 4 bit yang tadi ya. 2 pangkat 4 berarti 16, nilai rentangnya 0 sampai 15. Kemudian skala keabuan 8 bit sekian. Maksimalnya 255. Kemudian citra warna true color, citra yang punya kombinasi dengan 3 warna dasar. RGB, red minimal putih maksimal merah, green nanti bisa dibaca ya, minimal putih hijau. Nah, citra warna itu maksimalnya punya 24 bit. RGB yang merupakan citra warna pada layar. CMYK, cyan magenta, yellow black ya. Nah, di sini ada citra warna berindeks. Jadi kalau kita melihat citra warna berindeks itu ketika citra warna berindeks itu merupakan citra yang jenis nilai warnanya diberi indeks atau penomoran. Contohnya, di sini ada gambar sebuah burung, seekor burung gitu.
seekor burung, ketika saya dekatkan kursor saya di sebelah sini, di sini itu akan kelihatan indikasinya. Nilainya ini ya, 6. Contohnya ini hanya contoh, oke. Nah, dari indikasi 6 ini, kalau kita masukkan ke color map-nya gitu ya, itu yang tersimpan adalah ini. Color map itu kalau kalian dekatkan, eh, kalian mau ganti warna nih, kalau di Word apa ya, di Word atau di PowerPoint, ketika kalian mau ganti warna apa kan, ketika color map-nya kamu goyang-goyang, pasti akan berubah-ubah ya. Nah, itu namanya color map ya. Titik piksel pada citra warna berindeks mewakili indeks dari tabel warna yang tersedia pada palet warna gitu. Biasanya kan kalian bisa langsung klik warnanya atau kalian bisa milih, kalian eh, goyang-goyangkan dulu kursor kalian kan, baru kalian milih yang mana gitu. Atau kalian langsung ganti nilainya juga bisa. Kelebihan palet warna yaitu penyimpanannya lebih kecil dan kita dapat memanipulasi warna dengan cepat. Representasi citra ke dalam file. Jika kita ingin melukis sebuah gambar, kita harus memiliki palet dan kanvas ya kan. Palet merupakan kumpulan warna yang dapat membentuk citra. Kanvas itu berupa matriknya gitu ya. Setiap warna yang berbeda dalam palet kita beri nomor berupa angka untuk membedakan jenis nilai warnanya. Nah, ini contoh untuk monokrom warnanya hanya ada putih, abu, hitam. Nah, ini contohnya. Kemudian yang keempat yaitu menggambar dengan warna-warna dalam palet di atas kanvas. Yang kelima, sebuah citra digital direpresentasikan dalam sebuah matrik yang berisi nilai warna. Oke, kemudian format tipe citra ada bitmap dan ada vektor. Yang bitmap yang sebelah mana ini bitmap? Yang kiri. Oke. Lebih lebih halusan bitmap atau vektor? Vektor. Vektor. Ya, ini adalah contoh bitmap dan vektor ya, benar ya. Eh, di sini udah saya tulis perbandingannya antara bitmap dan vektor. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian ini ada saya jelaskan, semoga 5 menit cukup ya. Ada beberapa kasus untuk menentukan memori yang dibutuhkan, yaitu untuk menyimpan file citra, ukuran file dengan menggunakan header. Nah, header saya representasikan H byte ya. Ukuran citranya 100 kali 100 byte monokrom. Nah, di sini maka ukuran file BMP-nya H plus data citra. H ditambah 10.000 byte. Nah, di sini bagi kalian yang lupa, saya ingatkan 1 byte 8 bit, 1 kilobyte 8.192 dan sebagainya. Contoh yang kedua, sebuah citra 8 bit dengan ukuran 200 kali 100 pixel. Kalau ini tanpa header, maka memori yang dibutuhkan tanpa header tinggal dikalikan saja ya, 200 kali 100 kali 8. Jawabannya 160 bit. Kemudian ukuran file tanpa header, memori yang dibutuhkan berukuran 320 citra dengan citra berukuran 320 kali 300. Derajat keabuannya 16 derajat keabuan. Nah, diketahui 16 derajat keabuan berarti kan 4 bit ya kan? 4 bit. Sehingga 320 kali 300 kali 4 yaitu 384.000 byte bit. Kalau ini kita jadikan byte ya. Tinggal dikonversi aja dengan dibagi atau dikali yang tadi ya yang saya tuliskan. Yang keempat, diketahui scanner 100 dpi dan scanner 500 dpi akan digunakan untuk pencitraan
sebuah foto bergambar, ya, foto bergambar dengan ukuran 3 kali 4 inch. Soalnya bandingkan ukuran citra digital yang dihasilkan. Dan yang kedua, berdasarkan ukurannya, sebaiknya citra digital masing-masing scanner disimpan ke dalam disket atau ke dalam CD. Gitu. Nah, kita jawab scannernya dengan yang 100 dpi tadi, berarti 3 kali 4. Tadi kan ukurannya 3 kali 4 kali 100 sama dengan ini. Kemudian 120.000 tadi dikalikan 3 byte. Kenapa dikalikan 3 byte? Karena di sini ada citra warna itu RGB, ya, masing-masing 1 byte, sehingga kita kalikan 3 byte gitu. Jawabannya 351 kilobyte. Kemudian yang B, ini baru yang 100 dpi. Kalau yang ini scanner untuk 500 dpi. Sama ya, tinggal dikalikan jawabannya ini, sehingga kita compare. Kita lihat dulu ruang penyimpanan untuk disket. Ruang penyimpanan disket 1474 kilobyte, sedangkan CD sekian. Maka penyimpanan yang efisien, citra hasil scanner 100 dpi disimpan ke dalam disket, dan hasil scanner yang 500 dpi disimpan ke dalam CD. Seperti itu. Nah, di sini ada tugas, ada 3 tugas. Untuk tugas pertama, silahkan dikerjakan. Nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom. Akan saya buatkan linknya untuk kelas ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah. Mungkin nanti bisa bertanya di grup ya, bisa bertanya di grup. Kita lanjut di grup karena waktu Zoom-nya sudah habis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.